Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoritatul Ainiyah dengan NIM 23210109007. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi pertama sampai materi keempat pada matkul studi hadis dan hadis tarbawi untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Materi pertama yaitu pengertian hadis, hadis riwayah dan hadis dirayah, juga struktur hadis. Pengertian hadis. Hadis adalah salah satu sumber utama ajaran Islam yang merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis juga sebagai penyempurna dan pelengkap Al-Quran. Hadis juga memiliki posisi penting dalam menjelaskan serta memberikan rincian mengenai hukum-hukum Islam yang tidak dibahas secara mendalam di dalam Al-Quran. Selain itu, hadis juga menjadi dasar utama untuk memahami kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna atau uswatun hasanah bagi umat Islam. Oleh karena itu, hadis memegang peran yang sangat vital dalam setiap aspek kehidupan umat muslim, baik dari segi ibadah, sosial, hingga politik dan ekonomi. Dalam ilmu hadis, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami dan menganalisis hadis, yaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah adalah pendekatan yang menekankan pada proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik secara verbal maupun tertulis. Sebaliknya, hadis dirayah berfokus pada pemahaman dan analisis isi atau matan hadis. Pendekatan ini lebih mementingkan interpretasi dan pemaknaan hadis berdasarkan berbagai konteks, seperti konteks sejarah, sosial, dan hukum Islam. Struktur hadis secara umum terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu sanad, matan, dan rawi. Materi kedua yaitu tentang kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama yaitu kedudukan hadis. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berperan untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau memerlukan rincian lebih lanjut. Hadis juga sebagai pelengkap Al-Quran. Selain sebagai sumber hukum, hadis juga menjadi pedoman kehidupan sehari-hari umat Islam. Selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu hadis memberikan penjelasan lebih rinci tentang ayat-ayat yang masih bersifat umum dalam Al-Quran, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu menguatkan perintah Al-Quran. Hadis seringkali memperkuat atau menekankan suatu perintah atau larangan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu hadis berfungsi sebagai sumber hukum untuk hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, seperti rincian mengenai warisan, adab makan, dan sebagainya. Hadis yang keempat yaitu hadis berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk membentuk akhlak yang baik sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu tentang perkembangan hadis dan juga penulisannya. Sejarah perkembangan hadis terbagi menjadi beberapa masa, yaitu pada masa prakodifikasi, pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan juga pada masa tabi'in. Perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi. Yang kedua yaitu pada masa Rasulullah. Pada masa ini hadis masih bersifat lisan dan dihafal oleh para sahabat. Rasulullah sering menyampaikan hadis dalam berbagai kesempatan, baik dalam khutbah, pengajaran, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Rasyidin atau sahabat Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mulai mengumpulkan dan menghafal hadis-hadis yang mereka dengar langsung dari beliau. Pada masa ini, penulisan hadis masih dibatasi karena khawatir akan tercampurnya dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu pada masa tabi'in. Generasi setelah sahabat Nabi yaitu tabi'in melanjutkan tugas mengumpulkan dan meriwayatkan hadis. Mereka mulai menulis hadis-hadis yang mereka dengar dari para sahabat. Materi yang keempat yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis. Secara terminologi adalah ilmu yang mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Yang kedua yaitu ilmu tari al-ruah. Secara sederhana dapat
katakan bahwa ilmu tarik al-urwa adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu yang membatasi keadaan kelahiran, wafat, peristiwa atau kejadian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ilmu al-jar dan ta'dil. Menurut bahasa, berarti luka atau melukai. Bisa juga berarti aib dan mengaibkan. Secara istilah adalah tersifatnya seseorang rawi dengan sifat-sifat tercela sehingga tertolak riwayatnya. Yang keempat yaitu ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang membahas ungkapan dari lafadz-lafadz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafadz tersebut jarang digunakan. Yang kelima yaitu ilmu nasikh wal mansukh, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang kemudian sebagai menghapus ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan yang datang lebih dahulu. Yang keenam yaitu ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang membuat catatan kesohihan hadis. Yang keenam yaitu ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi yang tampak saling bertentangan, baik dengan hadis, Al-Quran, rasio, ataupun ilmu pengetahuan dan sains. Hadis tersebut dipandang dari berbagai metode yang ditempuh oleh para ulama dari segi memadukan kedua hadis, mengkompromikannya, dan memahami perbedaan faktor yang melatar belakanginya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.